ada ketersambungan ketika diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan hati yang harus kita laksanakan adalah wa mahabbatullahi wa mahabbatu kalamihi wa rasulihi wa sahabati. Ketika perbuatan hati yang harus kita laksanakan yang selanjutnya, lanjutkan yang kemarin, yaitu adalah bagaimana diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bu, kalau cinta seperti apa sih? Cinta itu buta katanya, biasanya begitu ya. Pokoknya sudah nggak peduli apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, pokoknya nama bogo, ibaratnya gitu kan. Nah, ini mah ibarat cinta. Tapi ketika diri kita cinta kepada Allah, pasti ada landasannya. Mungkin kalau kepada manusia, kita lihat, contohnya kita kepada suami kita, mungkin yang bikin tertarik kita kepada suami kita, mungkin karena baiknya, mungkin karena perhatiannya, mungkin karena apalagi Bu? Mungkin karena wajahnya dan lain sebagainya. Ketika diri kita kepada Allah tidak bisa melihat secara jasadiah, tetapi kita bisa merasakannya. Maka saat diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita harus lakukan? Bagaimana untuk menumbuhkan cinta kita? Yang utama adalah, yang paling utama, maka saat wa mahabbatu kalamihi, kita cinta terhadap kalamnya, firmannya. Ketika diri kita cinta kepada Allah, maka kita senantiasa mencintai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat apapun yang Allah turunkan melalui Al-Quran, kalamnya melalui Al-Quran di sana, maka kita senantiasa menyukainya. Kira-kira Bu, ketika diri kita cinta kepada Allah, seluruh ayat yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.000 6.600. Perasaan sudah diingetin, 6.325 ayat. Ketika semuanya itu disampaikan, kira-kira untuk siapa? Untuk siapa? Hello yang di belakang, karena tidak bisa melihat saya nih. Suara saya lebih terdengar. Punten, semuanya ayat tersebut disampaikan untuk siapa? Bukan umat. Kita untuk siapa? Kita itu makhluknya. Kalau Nabi Muhammad itu adalah untuk umatnya. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita dengan Allah adalah kita sebagai makhluknya. Ketika Allah menyampaikan melalui malak Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan untuk kita semuanya, maka kita ketika mendengar ayat Al-Quran tentang ayat apapun itu, maka senantiasa kita ingin melaksanakannya. Ingin apa Bu? Melaksanakannya saat yang terbaik menurut Allah. Perintah Allah kita ingin melaksanakannya, saat pelanggaran larangan-larangannya maka kita ingin untuk menghindarinya. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah, maka senantiasa apa yang diucapkannya berarti kita senantiasa untuk melaksanakan. Contoh, ibu dan bapak saling mencintai pasangannya, betul? Ya, karena cinta sesama pasangannya pasti tidak ingin mengecewakan satu sama yang lainnya. Saat kata si ibu, Pak, saya mah nggak suka kalau bapak pakai baju itu teh. Kira-kira bapak-bapak kan ngeyel nggak pakai baju yang kita tidak suka? Tidak. Kalau cinta pasti akan mengikutinya. Begitupun sebaliknya, kata suami, ibu, saya emang gak suka kalau ibu pakai dasteran mulu. Seandainya, apalagi dasternya udah bolong, ya,
Karena ibu-ibu kan paling nyaman ya pakai daster gitu ya. Nah saat itu ketika ucapan suami, maka kita ingin berusaha untuk mewujudkannya dan kita meninggalkan apa yang tidak disukainya dan kita melaksanakan apa yang disukainya. Begitupun saat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan banyak sekali perintah-perintah yang tertuang dalam Al-Qur'an. Di antaranya ketika ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa saya kasih ayatnya ini? Karena termasuk nanti perbuatan yang harus kita hindari. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhi ijtanibu katsiran. Jauhi, ijtanibu itu jauhi, katsiran itu yang banyak. Sudah kita disuruh jauh dan jauhnya yang banyak. Minadh-dhann terkait dengan dari prasangka. Kenapa prasangka ini harus kita jauhi? Kenapa prasangka ini harus kita hindari? Karena prasangka seandainya itu prasangka diucapkan, dari mulai prasangka kita prasangka terus kita ucapkan, ternyata yang diucapkan kita dari prasangka itu salah, hati-hati. Ketika salah maka akan menjadi fitnah. Saat prasangka itu kita ucapkan dan itu benar kenyataannya, maka akan menjadi ghibah. Saya ulangi. Ketika ucapan, prasangka yang tertuang dalam pikiran kita terus kita ucapkan dalam lisan kita, maka ketika itu salah prasangkanya, maka akan menjadi fitnah. Saat prasangka itu diucapkan oleh kita dan itu benar adanya, biasanya kan gini, ini saya mah bukan ngomongin tapi ini mah benar. Nah, ya, itu menjadi ghibah. Kira-kira dosanya sama tidak? Al-fitnatu asyaddu minal qadz. Al-fitnatu akbaru minal qadz. Ketika di sana fitnah lebih kejam daripada pembunuhan dan fitnah lebih besar dari pembunuh. Ada dua ayat di sana. Al-fitnatu asyaddu, ada al-fitnatu wal fitnatu akbaru minal qadz. Ya. Nah, di sana dua ayat ini ya menjelaskan bahwa tentang fitnah itu begitu bahayanya. Adapun lagi tadi terkait dengan ghibah. Kalau ghibah terkait lagi dengan ayatan berikutnya yang tadi istanibu katsiran minadh-dhann. Kenapa? Ketika orang yang ghibah lahma akhihi maitan fakarihtum. Ketika orang yang ghibah, ketika orang yang membicarakan sahabatnya, temannya, mau bestinya, mau keluarganya dan lain sebagainya, saat membicarakannya dan itu benar adanya ghibah di sana, maka dosanya sama dengan dia seperti halnya memakan bangkai saudara sendiri. Kira-kira enak nggak, Bu? Maka di sana pantas Allah melarang. Maka saat itu kalau kita cinta kepada Allah, maka kita berusaha untuk menghindarkan prasangka-prasangka. Mungkin kalau untuk ibadah, sholat dan lain sebagainya oke. Tapi ini masalah prasangka, ini kan urusannya apa, Bu? Nih di sini yang harus kita perbaharui, yang harus kita perbaiki. Maka dari urusan hati inilah yang harus kita jaga. Cinta sama Allah, cinta, laksanakan perintahnya, iya, perintah yang mana? Sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Tapi saat masalah prasangka, kita mengamalkan ayatnya Allah Subhanahu wa taala ini, ternyata kok sulit. Kok sulit yang mengamalkan satu ayat aja, belum 6.326 ayat, belum. Baru satu ayat mengamalkan ini, ternyata perjuangannya luar biasa. Maka kenapa? Kita cukup husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada sesama makhluk. Ya, biar apa? Tidak ada prasangka yang tidak baik.
Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Kalau seandainya kalian semuanya cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka kita senantiasa mengikuti apa yang memang menjadi kecintaan Allah. Apa? Allah menyukai amalan-amalan yang terbaik. Allah menyukai amalan-amalan yang memang membuat Allah ridho dan lain sebagainya. Dan Allah begitu menyukai saat diri kita menghindari apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka insya Allah berjuang saat diri kita, apapun diri kita, berusaha bagaimanapun, mudah-mudahan apa yang kita lakukan membuat Allah suka. Biar apa? Kan kita bilangnya cinta sama Allah, ya kan? Ketika diri kita mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, kekasihku, gitu ya. Nah, ya, ingat siapa Allah. Ketika makan kita baca Bismillah, sedang makan baca Alhamdulillah, mau tidur Bismika Allahumma ahya wa Bismika. Yang kita ucapkan, yang kita sebut siapa? Allah. Maka saat itu kita bilang cinta sama Allah, maka laksanakan apa yang membuat Allah suka dan hindari apa yang memang Allah tidak suka. Tadi menyambung lagi dengan kaitan dengan sholat. Ketika sholat ada kewajiban, ada kebutuhan, ada syukur. Ibadah itu ya. Kalau ketika sholat, kalau ada apa namanya, kewajiban, ada kebutuhan, ada syukur. Kalau kewajiban, ibu biasanya kalau ibu sudah menunaikan dan bapak sudah menunaikan kewajiban, kira-kira setelah menunaikan kewajiban lega nggak bu? Bebas. Saya sudah merdeka, sudah melaksanakan tugas saya. Ya, contoh, ibu sudah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, ibu kayaknya tenang. Tenangnya karena apa? Tenang sudah melaksanakan kewajiban. Berbeda saat kita tenang yang mendapatkan ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kan saat sholat kita mengingat siapa bu? Allah. Yang kita sembah siapa? Yang kita hadapi siapa? Allah. Maka saat kita menghadapi Allah, sebetulnya ketenangannya bukan karena sesudah menuntaskan kewajiban. Kenapa? Kalau sudah menuntaskan kewajiban, nggak peduli sholatnya bagus atau tidak, nggak peduli sholatnya diterima atau tidak. Yang penting saya sudah menunaikan kewajiban. Ibarat anak yang udah mengikuti ujian, karena sekarang lagi musim ujian. Nah, gimana? Udah menyelesaikan ujiannya, udah bagaimana? Pokoknya mah udah beres. Soalnya ada berapa? 40. Tuntas semua, tuntas semua. Gimana hasilnya? Embung. Ya, kadang ada yang seperti itu. Kenapa? Karena sudah menuntaskan kewajiban. Tenang, ya, dia sudah beres. Tetapi saat ketika kita butuh, kenapa kita sholat harus merasakan butuh? Karena dalam sholat ad-doa. Sholat menurut bahasa adalah doa. Saya ulangi, sholat menurut bahasa apa bu? Kalau doa itu apa bu? Permohonan. Jadi kalau yang memohon itu yang butuh atau yang dibutuhkan? Jadi siapa yang butuh? Kita. Butuh apa? Butuh segala macamnya. Kenapa kita mengatakan butuh? Karena sholat ad-doa. Kalau doa berarti kita meminta. Kalau meminta berarti kita sedang butuh. Kalau orang yang kewajiban, punten, kewajiban itu nggak butuh. Sebetulnya, ya, kenapa? Pada hakikatnya kalau sudah pada titik butuh, maka kita akan memaksakan dan ingin yang terbaik. Berbeda tadi kalau sebatas wajib, wajib ketika adzan, hayya 'alas shalah, tentu maka lagi adzan. Tapi kalau orang yang butuh, oh Allah sudah memanggil saya, Allah sedang ingin berjumpa dengan saya, maka kita segera datang. Satu. Yang kedua, menilai butuh, kita lihat bu dari Fatihah.
Fatihah kita memuji Allahnya ada berapa kali? Ayo, harus ingat, sudah berulang kali nih saya. Fatihah memuji Allahnya berapa kali? Tuh, angka 7 deh kumaha. Ini kan 7. Memuji Allah dalam Fatihah berapa kali? 7 Bu. Dalam surah Al-Fatihah kita memuji Allah berapa kali? 7 kali. Saat dalam Fatihah memujinya, karena Fatihah itu kan terbagi 2, memuji Allahnya 7 kali. Sisanya adalah berdoa. Dari mulai iyyaka nasta'in, 1 berdoa, boleh berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina itu di sana kami. Berarti bukan kita doang, itu bisa banyak kita minta hidayahnya. Ihdina, kalau ihdini kita, saya, maaf. Ihdini itu adalah saya pribadi, mufrad. Tetapi di sini adalah jamak. Ihdina itu banyak. Maka yang kita boleh minta banyak. Banyak itu siapa? Ya Allah, hidayahi kami. Mungkin kalau bapak sebagai kepala rumah tangga minta hidayah untuk anaknya, minta hidayah untuk istrinya. Kalau mungkin sebagai bapak RT, ibu RT minta hidayah sesatu RT, satu RT. Ketua majelis taklim minta hidayah, semajelis taklim minta hidayah. Kenapa? Karena anak di sana. Berarti satu atau banyak? Banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, doa lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa lagi bukan? Doa. Maka di sana minimal 4. Ini 4 yang fokus ya. Dalam Fatihah sudah 4 doa. Dalam Fatihah berapa doanya Bu? 4. Memujinya tadi berapa? 7. Selisihnya cuma berapa? 3. Padahal dari iyyaka nasta'in kita bisa mintanya banyak. Ini yang fokus intinya seandainya 4 dalam Fatihah. Ketika kita ruku, kita sedang apa? Memuji Allah. I'tidalnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Di sana sebetulnya kita sedang menagih janji Allah. Engkau maha mendengar ya di sana, karena engkau pun maha mengabulkan segalanya. Kita sedang berdoa lagi dan bahkan sedang menagih janji sama Allah. Setelah itu sujud. Saat sujud kita memuji Allah berapa kali? 3 minimal 1. Yang umumnya 3 kali, sunnahnya 3 kali, wajibnya 1. Umumnya tadi sunnahnya berapa kali? 3 kali, maksimalnya tidak terbatas. Sujud boleh banyak, seperti sholat tasbih kan kita 10. Boleh 12, boleh 13, silakan. Ketika sujud kita minimalnya 3 kali. Ya kalau kita minimalnya 3 kali. Saat 3 kali, habis itu duduk di antara 2 sujud lagi ngapain Bu? Minta lagi nggak? Mintanya berapa? 8. Mintanya nggak sedikit. Memuji Allah 3 kali. Mintanya berapa? 8. Kira-kira kita kalau memuji 3 kali, mintanya 8, malu nggak Bu? Jadi kita sedang apa? Sedang butuh, betul? Kalau kita bukan butuh, punten, itu memujinya Allah harus lebih banyak. Betul? Memujinya harus lebih banyak. Kenapa? Karena kita kewajiban kita tuh harus memuji Allah, harus menyembah Allah. Pada kenyataannya ternyata dibandingkan kita memuji dengan meminta, banyak kan? Tukang minta. Mintanya sama Allah. Ya, nggak apa-apa kalau minta sama Allah. Malu juga, tapi ya kalau begini-gini gitu ya. Saya memang tukang meminta sama Allah ya, betul nggak? Masya Allah. Ternyata kita muji lagi 3 kali, tetap masih belum balance, ya, masih baru berjumpa 6 kali. 6 kali dengan 8 kali banyakan mana Bu? Jadi kita tukang minta atau tukang memuji? Betul. Jadi yang butuh atau kita sedang membutuhkan Allah, ya, kita sedang membutuhkan Allah atau sebetulnya sedang memenuhi kewajiban? Sebetulnya kita sedang butuh, tapi terkadang kita belum tahap sampai butuh. Padahal kita tuh lagi benar-benar butuh dan sangat-sangat butuh.
Ya, Masya Allah. Coba Bu kita kalikan. 8 kali 17 kali ibu sehari meminta sama Allah, dan itu memintanya bukan hal yang sedikit dan bukan hal yang murah. Rabbighfirli, ampuni saya. Ayo bantuin Bu biar bareng. Rabbighfirli, warhamni, sayangi saya terus. Wajburni, tutupi kekurangan saya. Warfani, angkat derajat saya. Berikan rezeki bagi saya terus. Berikan hidayah untuk saya. Minta maaf ya Allah, maafin itu kesehatan ya. Berikan kesehatan kepada saya. Terus maafkan saya ya Allah. Kenapa? Bapak minta. Ibaratnya kayak gitu. Maafkan saya ya Allah, saya tadi sudah banyak minta. Kira-kira itu permintaan yang sudah cukup atau lebih dari cukup, Bu? Lebih dari cukup sebetulnya. Kita sehari 17 kali. 17 kali 8 berapa, Bu? 156. Udah kali ya? Udah dikali. Masya Allah, Bu. Ternyata ratusan kita minta. Jadi kita sedang butuh. Maka sholat sekarang kita bukan karena kewajiban, yuk kita naikkan level kita. Kenapa? Kalau butuh mau buru-buru, dan kita akan meminta. Karena kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa sebelum adzan sudah ada. Kalau bisa. Ya minimalnya sedang adzan kita datang. Saat dipanggil jangan tong keheula. Nggak boleh ntar dulu. Ya, apa kita mau minta malu? Udah meminta telat pula. Apa nggak tahu diri kita? Ibaratnya kan itu kalau kasarnya ya, Masya Allah. Maka diri kita di sini saat ketika sholat di sana, insya Allah sedang diri kita memuja, meminta. Memujanya padahal sedikit, tetapi lebih banyak memintanya. Maka jadikan sholat kita adalah sebagai kebutuhan. Insya Allah. Siap ya Bu? Insya Allah. Yuk naikkan level kita, mau? Insya Allah. Siap. Ya, kenapa? Karena kita jangan di situ aja main game aja, harus ada naik levelnya. Ibu aja uang jajannya mau segitu aja. Honor suaminya kira-kira ibu mau tetap nggak Bu segitu, Bu? Enggak mau. Apalagi sekarang akhir tahun kemarin dapat honornya berapa ya? Sekarang kira-kira sama, masa iya sama gitu kan? Kadang-kadang itu seperti itu. Ya, untuk hal dunia maka kita cukup kalau dalam sini dalam kalimat sebaiknya seandainya dunia itu tidak membawa kita untuk menjadi dekat dengan Allah, maka kita wajib membencinya. Wajibnya apa? Contoh punten, seandainya kita punya motor itu kita tidak bisa untuk ibadah kepada Allah, maka kita wajib membencinya, Bu. Kenapa? Karena nanti itu yang akan menjerumuskan kita. Kita, Bu, punya handphone. Kira-kira handphone ini bisa mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita kepada Allah? Semangat banget. Kalau kaum muslimin insya Allah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan ini tadi segala sesuatu untuk urusan dunia. Kalau sekiranya itu kalau dalam talim ya di sini, ketika seandainya itu urusan dunia akan menjauhkan kita kepada Allah, maka kita wajib membencinya dan wajib menjauhinya. Maka bagaimana caranya? Niatkan mudah-mudahan ya Allah segala sesuatu yang terkena dengan diri kita, yang bersentuhan dengan diri kita, mudah-mudahan bisa menghantarkan diri kita semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal